Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita lanjut kajian di kitab fikih Syafi'iyah dasar, kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah li Sayyidina Al-Imam Al-Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi bi masyayikhi wa talamidatihi wa qurra'i kutubihi wa syurrahihi fid dharaini amin. Kita sampai kalau di sini halaman 13 bab air musta'mal. Qala, kemarin sudah dikatakan tidak sah bersuci dengan air musta'mal yang sedikit, baik dalam mengangkat hadas maupun menghilangkan najis. Ada matanya begitu. Kemudian kita jelaskan apa musta'mal. Musta'mal definisinya kata para ulama dari kata ista'mala yasta'milu isti'mal. Al-isti'mal talabul amal, diminta untuk beramal, atau makna bahasanya gitu. Wasta'malahu amila bihi. Wasta'malahu, kalau seseorang diamalkan, ini amila bihi, dia dipekerjakan, dia digunakan. Wastu'mila fulanun, kalau dalam bahasa ustu'mila fulanun, seseorang dipekerjakan. Ai waliya amalan min amali sultah. Artinya dia dikasih tugas di antara tugas-tugas kerajaan, tugas-tugas pemerintah. Jadi bisa saja disebut orang yang dipekerjakan tuh musta'mal. Pegawai itu secara bahasa artinya musta'mal. Ini yang pegawai jangan tersinggung. Ini para musta'mal. Sebab dia dipekerjakan di antara pekerjaan-pekerjaan kekuasaan. Ya. Nah, kemudian kata para ulama, dalam definisi ulama ahli fikih, ya, wa fi wal isti'malu fi 'urf al-fuqaha la yakhruju an ma'nahu al-lughawi. Air musta'mal bagi ulama ahli fikih dipakai untuk istilah, dan itu tidak keluar dari makna bahasanya. Ya. Di antaranya seperti definisi air musta'mal. Ya. Air musta'mal mastu'mila fi fardhit thaharah. Air yang sudah dipakai untuk bersuci yang wajib. Mastu'mila fi fardhit thaharah. Kalau di sini kemarin ma'uzila bihi mani' min raf'i hadatsin au izalat najasin. Ada menurut Imam Ibn Hajar. Ya. Menurut Imam Ibn Hajar, air yang dipakai menghilangkan penghalang keabsahan sholat. Penghalang keabsahan yang seperti sholat, yakni untuk mengangkat hadas, air yang dipakai untuk yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas atau yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Gitu. Ini definisinya Imam Ibn Hajar. Ya.
Nah, terus la tasihhu taharatu bil ma'il musta'mal qalil. Itu kalau mustakmalnya sedikit. Nah, berarti nanti ada perbedaan antara air mustakmal yang sedikit sama air mustakmal yang banyak. Kalau dianggap sedikit, madunal khullatan, madunal khullatain, madunal khullatain. Air yang kurang dari 2 kolah itu sedikit. 2 kolah itu ukuran 60, ya, lebar 60, panjang 60, dalamnya 60. Kalau ada bak mandi ukurannya segitu, penuh, berarti 2 kolah. Nah, kalau 2 kolah dipakai mustakmal, nggak ada masalah. Yang bermasalah kalau itu bak sudah digayung, sudah dipakai mandi kan kurang deh. Nah, kurang dari 2 kolah. Kalau wudhu jangan ke situ, pakai gayung. Gitu. Sebab kalau baknya kurang dari 2 kolah, kemudian wudhunya di situ atau tangan kita dimasukkan ke situ, jadi masalah. Nah, sekarang ini kita bahas. Gimana kalau air dari sedikit tadi, ya, dimasukin tangan untuk bersuci. Falau adkhala. Andai kata seseorang al-mutawaddi'u memasukkan, falau adkhala al-mutawaddi'u. Andai kata orang yang wudhu memasukkan apa? Yadahu, memasukkan tangannya. Sebagian ulama ini nggak harus tangan, bisa saja kaki, bisa saja apa namanya hidung, masya. Hidungnya dimasukkan dulu. Mungkin dia nyedot apa atau mulutnya, ya. Fil ma'il qalili, memasukkan tangannya di air yang sedikit, yakni bak yang kurang dari 2 kolah gitu maksudnya, ya, yang kurang dari 60. Memasukkannya ba'da ghusli wajhihi, setelah dia membasuh wajahnya. Artinya kalau sebelum membasuh wajahnya nggak ada masalah. Ya. Sebabnya enggak apa namanya? Nggak masalah. Kenapa kok nggak masalah? Kenapa kok harus sesudah membasuh wajah? Karena dia sudah niat wudhu, sudah niat mengangkat hadas. Kalau belum membasuh wajah, dia masih cuci tangan. Cuci tangan ini tidak mengangkat hadas, tidak menghilangkan najis. Nggak apa-apa dikobok gitu. Sebab dia dikoboknya bukan dalam fardu toharoh. Apa dikobok itu? Ya dipakai gitu baknya tadi. Ya. Itu nanti disebutnya al-musta'mal fi masnun. Dipakai untuk yang sunnah. Cuci tangan sebelum wudhu sunnah. Nggak apa-apa dicelup ke bak yang kurang dari 2 kolah tadi, ke timba misalnya. Kayak timba, ya, air yang ditimba kan kurang dari 2 kolah tuh. Nah, tapi kalau sudah basuh wajah, berarti kan dia sudah niat mengangkat hadas. Nah, sudah membasuh wajah, habis itu tangannya dimasukkan ke timba yang kurang dari 2 kolah tadi. Ghairana winil ightiraf, tidak niat untuk menggayung air, untuk menciduk air dengan tangannya tadi. Sharal ma'u musta'malan, maka airnya jadi mustakmal. Gitu ya, airnya jadi
Musta'mal, sebagian ulama mengatakan ba'dan fi solihi, setelah diangkat jadi musta'mal. Begitu air begitu tangannya diangkat dari air, itu musta'mal. Kenapa? Karena kan dia sudah niat wudhu, niat mengangkat hadas. Berarti begitu tangannya dimasukkan ke air, hadas yang ada di tangan terangkat. Begitu ditarik dari air, hadasnya pindah ke air. Gitu. Karena airnya kurang dari 2 kolah. Ngerti? Jadi kalau air sedikit, jangan dicelup kalau wudhu. Gitu. Kalau air kurang dari 2 kolah, berarti pakai gayung supaya tidak musta'mal. Sebab kalau dicelup gini musta'mal. Kapan musta'malnya? Setelah basuh muka, ketika memasukkan tangan tadi. Gitu. Atau sudah basuh muka, udah basuh tangan, berarti habis itu apa? Rambut. Lah ini wudhunya model kepalanya dicelup, celup, diangkat. Sorol ma'u musta'malan. Begitu kepalanya diangkat, airnya musta'mal. Kaki belum dibasuh. Habis itu nyiduk buat kaki, nggak bisa. Gitu. Berarti tangan itu nggak harus gitu loh. Nah, contoh lagi, masukkan kaki. Ya. Nah, berarti udah muka digayung, tangan digayung, kuping nggak apa-apa diciduk, ghusl sunnah. Kuping nggak harus pakai gayung, kan sunnah. Nah, nggak apa-apa, nggak jadi musta'mal. Ya dah. Habis itu kakinya dicelupin ke timba, celup yang kanan. Nah, begitu diangkat, oh lupa kok dicelupin. Habis itu pakai ciduk, kaki kirinya digayung, nggak bisa, sudah musta'mal, sudah kecelup kaki kanan. Paham? Nah, awas dulu ya. Jadi nggak harus tangan gitu, nggak harus. Ya bisa rambutnya, yang penting sudah wajah. Nah, anggota yang wajib untuk ngangkat hadas. Nah, clear. Wal musta'malu fi tuhrin masnunin kal ghuslati tsaniyati wasalitsati tasihhu taharatu bihi. Wal musta'malu fi tuhrin masnun. Wal musta'malu, adapun air yang sudah dipakai, fi tuhrin masnunin, dipakainya dalam toharoh yang sunnah. Apa toharoh yang sunnah? Banyak. Kayak tadi cuci tangan sebelum wudhu, berkumur. Di sini contohnya kal ghuslati tsaniyati, seperti basuhan yang kedua. Basuhan yang kedua sunnah. Ya. Wasalisah, basuhan yang ketiga. Kan rukunnya wudhu kan membasuh sekali. Yang kedua, ketiga itu sunnah gitu loh. Berarti kalau wudhu, begitu muka yang pertama pakai gayung. Muka yang kedua boleh pakai tangan. Nggak musta'mal. Tangan, gayung lagi. Yang pertama, tangan kiri, gayung lagi. Habis itu, untuk yang kedua, ketiga, celupin. Nggak apa-apa, nggak musta'mal. Tasihhu taharatu bihi. Masih sah dipakai untuk berwudu, untuk bertoharoh. Nah, itu masalah
air mustakmal. Ini ya kata para ulama dalam madhab Imam Syafi'i yang jadid. Madhab Imam Syafi'i yang baru, mustakmal nggak bisa dipakai suci. Amma gaul Imam Syafi'i yang qadim boleh. Tahir mutahhir, tahirun mutahhirun. Ya. Kamadhabi Malik, seperti madhabnya Imam Malik. Orang awam ini, orang kampung ini nggak ngerti Muqaddimah Hadromi, wala belajar Sapina, jangan diperbuat. Kalau dia nggak ngerti air sedikit dikobok, dicelup, ikut madhab Malik, selesai. Sah gitu. Orang udah musim dingin, air susah sedikit, habis itu, mustakmal ente airnya, orang awam malah jadi nggak sholat. Itu gara-gara kebodohannya ente. Ya, itu ngerti fikih, ikut madhab qadim, nggak masalah. Malah Imam Sya'rani mengatakan, wa alal as-sahhi fi madhabil Imam Syafi'i wa Ahmad bi syartih. Dan menurut pendapat yang paling sahih, air mustakmal itu tahir ghairu mutahhir. Dalam madhab Imam Syafi'i, kata Imam Asy'arani dalam kitab Mizanul Kubra, ya, mustakmal tidak bisa dipakai bersuci, itu qaul ashah, qaul yang paling sahih. Kata para ulama, muqabilul ashah sahih. Lawannya ashah itu qaul sahih. Artinya kalau qaul sahih berarti masih bisa dipakai gitu loh. Masih kuat. Bukan qaul dhaif. Jadi mazhab Syafi'i sendiri qaul sahihnya itu mustakmal itu tahirun mutahhirun. Udah selesai. Ngerti? Jadi jangan dibikin ruwet, basuh muka airnya ketetesan, berarti yang di tangan ini jadi mustakmal. Air yang di tangan jadi mustakmal itu kalau dipakai untuk basuh tangan, menurut pendapat jadid. Kalau dipakai ini ketetesan muka, ya, habis itu dipakai untuk yang kedua, gimana? Itu sunnah. Nah ini ya orang repot-repot ikutin mazhab Malik atau mazhab Syafi'i yang qaul sahih. Ya. Itu repot, belum nanti ada kaidah yaqlubu fihi taqadzuf dan sebagainya. Ini walhasil orang awam ini kasih yang kira-kira mereka nggak sulit, ya. Kita aja yang sulit nyari ilmunya. Kalau mereka mah kasih gampang-gampang wae. Yassiru wala tu'assiru. Kasih mudah, jangan dipersulit. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.